Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Hamdani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk dapat memaparkan materi berkenaan dengan sosiologi sastra. Dengan judul Analisis Kajian Sosiologi Sastra pada Novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dengan perspektif Ian Watt. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Rafa Rayani dengan NIM 24882013006. Dan kali ini saya akan membahas atau memaparkan materi sebanyak 4 poin, yaitu mengenai pengertian karya sastra, yang kedua pengertian sosiologi sastra, yang ketiga analisis kajian sosiologi sastra pada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz, dan yang keempat ada kesimpulan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, itu mengenai pengertian karya sastra. Karya sastra merupakan hasil pemikiran kreatif penulis yang divisualisasikan menjadi sebuah cerita dalam bentuk teks. Karya sastra mengungkapkan realitas kehidupan masyarakat yang merepresentasikan atau mencerminkan kehidupan masyarakat pada masa tertentu. Selanjutnya, tentang sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan kajian sastra yang menelaah objektivitas manusia untuk mengungkapkan keadaan atau kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra menaruh perhatian besar terhadap aspek dokumenter sastra yang landasannya merupakan gagasan bahwa sastra merupakan cerminan zamannya. Pandangan ini beranggapan bahwa sastra merupakan cerminan langsung dari berbagai segi struktur sosial, hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu mengenai analisis kajian sosiologi sastra pada novel Salah Asuhan dengan perspektif Ian Watt. Novel Salah Asuhan merupakan novel karya Abdul Muiz pada tahun 1928 dengan total halaman sebanyak 273 halaman. Novel ini menceritakan tentang kehidupan sosial antar dua etnis, yakni etnis timur dan juga etnis barat, yang memperlihatkan benturan kebudayaan dan nilai-nilai tradisi antar kedua etnis tersebut. Dalam esainya, yaitu Literate and Society, Ian Watt melihat hubungan timbal balik antar sastrawan, sastra, dan juga masyarakat. Ian Watt mengelompokkan pengkajian karya sastra dalam 3 konsep. Yang pertama itu ada konteks sosial pengarang, yang kedua sastra sebagai cerminan dan refleksi masyarakat, yang ketiga itu ada fungsi sosial. Dan dalam analisis kali ini hanya berfokus pada poin kedua, yaitu sastra sebagai cerminan atau refleksi kehidupan masyarakat. Oke. Sastra sebagai cerminan atau refleksi masyarakat memandang sastra sebagai wujud dari cerminan kehidupan masyarakat yang akan melihat sejauh apa sastra mampu merefleksikan fenomena dan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Begitu pula dalam novel Salah Asuhan ini. Setelah menganalisis novel dengan kajian sosiologi sastra melalui pandangan atau perspektif Ian Watt, ditemukan fenomena ataupun masalah dalam novel ini yang berkenaan dengan sosiologi sastra. Yang pertama itu ada fenomena konflik identitas dan budaya. Pada novel ini, sebagian besar permasalahan muncul akibat perbedaan identitas dan budaya antar etnis barat dan juga etnis timur. Seperti pada kutipan novel halaman 24 sampai dengan 25 yang berbunyi, sebab ibunya ada dalam berkecukupan, dapatlah ia menumpangkan Hanafi di rumah orang Belanda yang patut-patut. Lalu bunyi kutipan yang kedua, Hanafi berkata bahwa ia dari kecilnya hidup di dalam rumah orang Belanda saja. Jadi tidak senanglah hatinya jika aturan mengisi rumahnya tidak mengarah-ngarah itu pula. Lalu bunyi kutipan yang ketiga, di rumah gadang di kota Anau, tentu boleh duduk menabur lantai sepenuh rumah. Tapi di sini kita dalam kota. Tamuku orang Belanda saja.
Dari beberapa kutipan tersebut, nampak terlihat sebuah konflik identitas yang terjadi pada tokoh utama, yaitu Hanafi. Dia berpikir bahwa dirinya sudah termasuk dalam golongan orang Belanda, sehingga melupakan dan tidak menganggap kebiasaan-kebiasaan orang Timur. Dan novel ini pun memperlihatkan bagaimana etnis Timur belum bisa menerima dan beradaptasi dengan kehidupan modernisasi yang dianut oleh etnis Barat. Karena kedua etnis tersebut masih berpegang teguh pada pendirian etnis yang dianutnya. Fenomena atau masalah yang ditemukan dalam novel ini yang kedua itu ada benturan budaya Timur dan Barat. Novel ini dipengaruhi juga oleh permasalahan yang cukup kompleks, yakni benturan budaya antar etnis Timur dan Barat. Seperti pada kutipan novel halaman 2, 3, dan juga 161 yang berbunyi, undang-undang itu, di manakah batasnya? Bangsamu, bangsa Eropa, amat melonggarkan pergaulan laki-laki dan perempuan. Bunyi kutipan yang kedua, bagi keluarga di Sumatera Barat, Hanafi sudah dipandang keluar dari kaum. Ia sudah menjadi Orlando, sudah bernyonya, sedang sepucuk pun surat tak ada yang datang daripadanya. Sekedar menandakan bahwa ia masih hidup bagi kaumnya. Bunyi kutipan yang ketiga, dalam pergaulan bangsaku, bangsa Eropa, sungguh longgarlah pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang telah kau katakan tadi. Tapi, sebab sudah galib, tidaklah akan cepat orang berbuat fitnah atau menyangka buruk, apabila kelihatan laki-laki bergaul dengan perempuan lain yang bukan karibnya. Tetapi, dalam pergaulan bangsamu, apabila di tanah Sumatera ini lain keadaannya. Jangankan dengan perempuan lain, dengan ahlinya yang sudah karib, sekalipun dengan adik dan kakaknya sendiri, sudah disebut janggal apabila ia bergaul atau duduk bersenda gurau. Bahkan berjalan berdua-duaan. Dan buat bersinggungan kulit pun dengan perempuan lain, kata bangsamu sudah haram. Dari beberapa kutipan tersebut, dapat ditemukan bahwa terjadi benturan atau perbedaan pandangan kebiasaan antar etnis Timur dan Barat. Etnis Barat lebih menekankan kebebasan dan tidak terikat oleh aturan, sedangkan pada orang-orang etnis Timur masih terikat oleh aturan. Apa yang diperbuat dan kerjakan tetap mengikuti norma dan masih dalam aturannya. Fenomena atau masalah terakhir yang ditemukan dalam novel ini yaitu ada dampak romantisme di akhir kolonialisme. Di pertengahan hingga akhir novel ini mengemukakan permasalahan romantisme antar Hanafi dan Kori yang penuh akan cobaan. Selain tergila-gila oleh budaya Barat, Hanafi pun sangat tergila-gila kepada Kori yang merupakan seorang berbangsa Barat. Seperti pada kutipan novel halaman 15 dan juga 48 yang berbunyi, lihatlah saja keadaanku dengan mamamu. Bangsa dan kaum kerabatnya sekali-kali tidak suka ia hidup bersama dengan aku. Pun bangsaku menyalahi benar akan perbuatan itu. Lalu bunyi kutipan yang kedua, tapi jika ia merasa jijik akan diraba oleh laki-laki lain nanti, adalah perasaan serupa. Itu terkecuali bagi Hanafi. Lalu bunyi kutipan yang terakhir, kawin campuran itu sungguh banyak benar rintangannya yang ditimbulkan oleh manusia juga, Kori. Karena masing-masing manusia dihinggapi oleh suatu penyakit, yaitu kesombongan bangsa. Sekalipun orang atau masing-masing dengan perasaannya sendiri, menyalahi akan bangsanya yang menghubungkan hidup kepada bangsa lain. Meskipun kedua orang tersebut menjadi suami istri, itu sangat berkasih-kasihan. Di beberapa kutipan tersebut dapat dilihat bahwa pernikahan terlarang antara Hanafi dan Kori pun terlaksana. Mereka berdua melewati batas-batas budaya yang telah ditetapkan dan mengacuhkannya hanya karena cinta. Hanafi yang lupa diri akan akarnya sebagai orang Timur dianggap sudah keluar dan menyalahi aturan dari budayanya. Dan Kori diasingkan secara tidak langsung oleh bangsanya sendiri, bangsa Eropa, karena Kori dianggap telah menghinakan bangsa Barat dengan menikahi seseorang dari golongan orang-orang Timur.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis data mengenai kajian sosiologi sastra pada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz, diperoleh hasil penelitian terhadap 3 masalah, diantaranya yang pertama, konflik identitas dan budaya. Yang kedua, benturan budaya timur dan barat. Yang ketiga, dampak romantisme di akhir kolonialisme. Novel ini menggambarkan sebuah permasalahan antar etnis bangsa melalui kisah Hanafi dan Kori dengan mengangkat tema kehidupan sosial budaya yang kompleks. Novel ini mengajak pembaca untuk melihat dan berpikir akan nilai kebudayaan yang telah dimiliki agar senantiasa menjaga untuk mempertahankan citra bangsa dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi sastra untuk memahami bagaimana novel Salah Asuhan ini tidak hanya sebagai sebuah bacaan hiburan semata, tetapi juga sebagai refleksi sosial masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.